bersama kakak Ronenti Gurni. Ayo adik-adik semuanya, coba dulu lihat. Sudah berapa lilin yang menyala di lingkaran lilin Advent yang ada di gereja kalian? Coba, pasti sudah dinyalakan 3. Itu artinya kita sekarang sudah memasuki masa Advent yang ke-3. Adik-adik semuanya, ayo, siapa yang masih ingat tema kita minggu lalu? Temanya adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dan tema kita pada masa Advent yang ke-3 ini adalah rendah hati dan peduli terhadap sesama. Adik-adik, coba sekarang kita ucapkan dulu ya, yel-yel sekarang kita. Coba semuanya siap ya? Oke. Sekami siap misioner, so pasti misionaris cilik, siapa takut? Children, happy children, why not? Doa, derma, kurban, kesaksian, yes, so pasti. Kita nyanyikan ya bersama-sama. Kami anak-anak, 1, 2, ya. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Berdoa, berderma, itulah hidupku. Berkurban, kesaksian, so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Yesus yang berbelas kasih, terima kasih atas rahmat-Mu yang telah kami terima hingga sampai kami kembali berkumpul di tempat ini untuk beribadat bersama. Berkatilah kami dan ampunilah kesalahan kami. Kiranya berkat kehadiran-Mu kami semakin mampu rendah hati dan peduli terhadap teman, orang tua, kakak, adik, dan saudara-saudara kami. Terpujilah Engkau Yesus bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang sudah melaksanakan tugas perutusan misionernya minggu lalu? Ayo, siapa yang bisa menunjukkan? Pasti adik-adik kami semuanya melaksanakan tugas perutusannya. Adik-adik coba lihat tugas perutusan yang sudah kakak buat. Ayo, ini kan adik-adik membuat seperti ini juga? Pasti ya. Nah, ini kemarin tugas perutusannya di sebelah kiri diwarnai pohonnya, daun pohonnya warna gelap. Jadi kakak buat coklat sini, ya, dan dituliskan sikap-sikap yang tidak baik. Nah, kakak tulis di sini berbohong, iri hati, cemburu. Dan di sebelah kanan daun pohonnya kakak beri warna hijau kuning. Dan di situ kakak tuliskan dari yang malas menjadi rajin, suka berbohong menjadi
jujur, suka boros menjadi hemat. Nah, kakak harapkan adik-adik semuanya melaksanakan tugas perutusan misionernya ya. Oke, baik. Adik-adik semuanya, sekarang kita membaca Injil Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas 3 ayat 10 sampai 18. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias." Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, sekarang kakak mau melaporkan dulu bagaimana cerita Yohanes dengan orang-orang banyak tadi. Ya, coba adik-adik ikuti ya. Suatu ketika Yohanes berseru kepada orang banyak, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa." Lalu datanglah orang banyak bertanya kepada Yohanes, "Yohanes, apa yang harus kami lakukan supaya kami mendapat pengampunan dari Allah?" Lalu Yohanes pun menjawab, "Apabila kamu mempunyai 2 baju dan kamu mempunyai makanan, berilah
kepada orang yang sangat membutuhkan. Lalu datanglah pemungut cukai kepada Yohanes. Guru, guru, kami sebagai pemungut cukai, apa yang kami harus lakukan? Yohanes pun berkata, janganlah kamu meminta lebih dari yang sudah ditentukan. Jika yang sudah ditentukan 2.000, maka kamu jangan meminta 5.000. Lalu datang juga prajurit-prajurit kepada Yohanes. Katanya, lalu kami sebagai prajurit, apa yang harus kami lakukan supaya kami memperoleh pengampunan dari Allah? Yohanes pun menjawab, kamu selaku prajurit, janganlah engkau memeras ataupun merampok hak orang. Cukupkanlah kamu dengan gaji. Lalu orang banyak pun bertanya-tanya lagi, apakah engkau Mesias yang selama ini kami nanti-nantikan? Lalu Yohanes pun menjawab, bukan, aku bukanlah Mesias. Dia yang akan datang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis engkau dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Nah, demikian adik-adik yang bisa kakak lakukan. Coba adik-adik semuanya ada pertanyaan yang mau kakak sampaikan. Ya, adik-adik pasti bisa menjawabnya jika tadi mendengarkan Injil Tuhan dan juga memperhatikan lakon yang sudah kakak buat. Pertanyaan yang pertama, coba adik-adik, siapa saja tadi orang-orang yang ada dalam cerita tadi? Ayo, pasti bisa. Iya, betul. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Yang kedua, orang banyak. Yang ketiga, pemungut cukai. Dan yang keempat adalah prajurit. Nah, gitu. Oke. Jelaskan semuanya ya adik-adik. Dan pertanyaan yang kedua, apa jawab Yohanes kepada orang banyak tadi yang bertanya? Apa jawabnya? Pasti betul. Jawab Yohanes adalah, jika kamu mempunyai 2 baju dan memiliki makanan, bagilah kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang berkekurangan. Nah, lagi pertanyaan yang ketiga, adik-adik, pertanyaan yang ketiga, apa jawaban Yohanes kepada pemungut cukai tadi? Nah, apa? Ayo. Jawaban Yohanes adalah, jika kamu melakukan pungutan, jangan pungut lebih dari yang sudah ditentukan. Nah, tadi sudah dibilang ya, kalau dibuat di situ 2.000, maka jangan diminta 5.000 itu. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir adik-adik apa? Coba ya, pertanyaannya
jawaban Yohanes terhadap pertanyaan prajurit? Apa? Jawaban Yohanes adalah supaya kita jangan merampas, katanya. Jangan rampas, jangan memeras. Itu jawaban Yohanes kepada prajurit-prajurit. Harus kita cukupkan kebutuhan kita dengan gaji kita, dengan yang sudah kita dapatkan. Itu. Nah, adik-adik, dari pendalaman ini, dari cerita ini, sudah jelas-jelas bahwa Yohanes mengingatkan kita supaya kita itu rendah hati dan peduli kepada sesama kita. Siapa sesama kita itu? Gak usah berpikir jauh-jauh adik-adik. Sesama kita itu bapak, mama, teman-teman, kakak, adik, dan saudara-saudara kita yang kita jumpai. Jadi kita harus rendah hati. Kalau ada orang miskin yang datang mengemis, datang udah buta matanya, meminta, ayo mari adik-adik berikan dengan tulus ikhlas. Jangan ditutup pintunya, jangan ditutup pintu rumahnya. Ayo mari kita memberi dengan ikhlas. Ada lagi, apa lagi yang bisa kita lakukan, Kak? Ada. Apa itu? Yaitu menyisihkan uang jajan. Ya, disisihkan uang jajan. Kalau sudah banyak, nanti aku kasihlah ini hasil sisihan jajanku ini kepada orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, sedikit yang bisa kakak bagi, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik adik-adik semuanya, sekarang mari kita berdiri mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Tuhan telah mengingatkan kita agar rendah hati dan peduli terhadap sesama, terutama dalam menyambut kedatangannya. Marilah kita mohon kepadanya kekuatan iman, harapan dan kasih sambil berdoa. Bagi umat Allah, ya Yesus sahabat kami, semoga umat-Mu senantiasa dalam naungan rahmat-Mu, sehingga umat-Mu yang percaya kepada-Mu semakin bersatu dan saling memperhatikan sebagai tanda rasa peduli satu sama lain. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggalkan gereja, Yesus yang murah hati, panggillah kembali saudara-saudara kami yang sudah meninggalkan gereja,
Bukalah pintu kemurahan-Mu dan terimalah mereka kembali ke pangkuan gereja-Mu. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua calon baptis, Yesus yang baik, berkatilah para orang tua calon baptis, agar mereka mampu mendampingi anak-anak mereka menjadi anak-anak Allah yang baik. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, Yesus yang penuh cinta, Engkau telah menjadikan kami menjadi sahabat-sahabat-Mu. Yesus, dampingilah kami agar mampu rendah hati dan peduli membantu teman-teman yang berkekurangan dan menghargai mereka yang diremehkan. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mendoakan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik adik-adik, sekarang mari kita mengumpulkan derma kita dengan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku,
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik adik-adik, sekarang kakak mau memberikan tugas perutusan misionernya. Oke, dengarkan ya. Apa itu kak tugas perutusan misionernya? Tugasnya adalah kerja bakti membersihkan gereja dan halaman gereja. Oke, kakak rasa semuanya bisa ya. Kakak bisa melihat adik-adik itu aktif sekali. Jadi kakak harap semuanya melaksanakan tugas perutusan misionernya. Sekali lagi apa kak? Yaitu kerja bakti membersihkan gereja dan halaman gereja. Kalau ada sampah di halaman, dikumpul, dimasukkan ke tempat sampah. Kemudian disapu gereja. Bisa kakak-kakak yang udah besar bisa mengepel ya. Kemudian adik-adik yang belum sekolah bisa apa kak? Bisa membuang sampah, mengambil sampah, dibuang ke tempat sampah. Oke adik-adik, kakak harap semuanya melaksanakan tugas perutusan misioner ini ya. Oke, dan sebagai pengumumannya, tugas perutusan misionernya bisa dilaksanakan sore hari. Oke? Baik adik-adik, sekarang kita akan tutup pertemuan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Yesus yang murah hati, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sahabat-sahabat-Mu, dalam ibadat ini. Kami mohon, lindungilah kami sepanjang minggu ini, agar kami mampu membantu teman-teman kami yang susah dan berkekurangan. Terpujilah Engkau bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup kita bernyanyi terpilih Bunda Maria. Terpilih Bunda Maria, perawan yang termulia, putri amat bersahaja, jadi ibu maharaja. Di antara manusia, ibu yang sangat tercinta, jiwamu harta surgawi, tubuhmu murni dan suci. Baik adik-adik, demikian ibadat kita hari ini, dan